Dua, apa yang tertulis dalam kitab Tawarik tadi yang disebut bahas Bunda, kemana-mana dulu, itu dulu kita bahas. Kenapa tertulis tobat? Bunda Rahma dapat kata-kata itu di mana? Di situ nanti kasih penjelasan. Itu Kalau di Kisah Para Rasul. Tuhan, kalau enggak kita sama-sama belajar terus, kan gitu. Turun ke bumi menebus dosa-dosa manusia. Ya, menurut Paulus dia harus mati terkutuk, itu kan imanmu. Ya. Turun ke bumi. Kalau Tuhan sudah menurut kau Tuhanmu turun ke bumi dan mati terkutuk, tentunya tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi seruan untuk bertobat. Karena dosa sudah. Oh, ini Bapak yang pernah dia bilang tainya suci ya. Tainya suci. Oh, Mama ku ingat. Yang bilang tainya suci. Ku ingat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ipo. Aku ingat pernah bahwa dia bilang iPhone suci ya. Apa kabar, Bu? Ya Pak, kita lanjut sedikit lagi ya Pak Adi. Nah, sebentar sebelum lanjut, ayo follow dulu, iklan dulu bentar Bunda, follow dulu dong. Masa Pak Iko on cam, aku nggak bisa on cam, agak lain kalian itu ya. Ayo follow aku, follow. Lanjut. Begini ya Ikhwan Fillah, bantu follow akunnya Bunda Rahma juga, akun baru semuanya ya, di follow ini kena tombak sekarang. Cepat kali bener memang kena tombak ya. Silakan Ikhwan Fillah di follow lanjut. Tadi aku cuma live memutar YouTube-nya Gurunda, kena bena aku dasar nih. Nah, lanjut ya. Pak Adi, coba akal kita fungsikan ya, jangan dimatikan, tolong please. Tuhan ini kalian imani turun ke bumi, mati terkutuk untuk dosa-dosa. Ya kan, untuk dosa-dosa kalian tuh Kristen. Kalau begitu, seharusnya nggak ada lagi data-data di Bible seruan supaya kalian diharuskan bertobat. Harusnya nggak usah, Tuhan sudah menebus. Harusnya nggak usah. Ya, semua sudah diserahkan kepada Tuhan bahwa ya kalian sudah selamat dengan darah Yesus. Tapi kalau kita masuk ke dalam data-data di Bible-mu sendiri ya, sampai sini di dulu, situ ya, karena Tuhan akan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Tanggapin lagi boleh? Apa? Boleh. Dia mau tanggapin. Iya, Suaranya yang kuat lah Bang Adi, jangan payah awak lagi yang sampaikan. Boleh lah kayak gitu, satu hal dia tanggapi dulu. Enggak, gini Pak Adi, bro, Anda ini masih muda dibanding Pak Ipo. Coba Pak Ipo ketika bernarasi dia tegas, lugas, dia semangat loh. Pak Adi ini kok, iya mau kemana sih? Jangan kayak gitulah, iya dong. Sepertinya dia ini, dengar ya, dengar. Sepertinya dia numpang wifi nih. Numpang wifi jadi nggak mau ribut dia. Wifi-nya orang ya Pak ya. Aduh, numpang wifi pula naik diskusi, gak ada modal. Kalau kita ini kan kita punya kota sendiri, kita nggak apa-apa kita ribut kan, diskusi apa aja diskusi harus kita punya apa namanya suara didengar ya. Kalau dia kan loyo, iya saya begini. Iya Bunda, kasih dia ngomong dulu ya. Oke, silahkan Pak Adi. Pak Adi udah bernarasi Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Silahkan lanjut ke Pak Ipo. Ingatnya Bunda Rahma Saya pikir tadi ngomongnya lemah-lemah gitu. Saya pikir jawabannya nggak cerdas. Ternyata cerdas jawabannya. Lanjut. Mana cerdasnya? Tadi malah botol. Jawabannya tadi. Oh, nggak dengar Bunda. Iya. Inilah kok aneh. Lanjut, kasih kesempatan, kasihan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Silakan. Yang memotong saya turunkan Pak Adi, tenang, lanjut. Baik Pak Adi. Boro-boro kado. Ini aja belum dijawab Saudara Hamzah. Silakan. Ya Allah, Bunda Rahma dia baru ngomong. Siap, mute. Aku mute. Bunda Rahma ini loh, Bunda Rahma nih belum dia ngomong udah kejang-kejang Bunda Rahma ini, heran aku sama Bunda Rahma nih. Coba jangan kejang-kejang loh Bunda Rahma ini. Ayo silakan Pak Adi.
Ya gini ya Mbak Natali dan Bunda Rahma. Kalau Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa, bukan berarti kita nggak perlu menerima kata-kata nasihat supaya kita bertobat. Itu data. Malas sekali aku dengar kata-kata. Lihat Pak Ipo sampai telinganya ditempel ke HP, kasihan. Tuh Pak Adi, ini Pak Ipo kasihan dong. Ini saudara Anda Kristen loh, jangan. Aduh, kok bersyarat. Bukan menempel, dengar suara, dia ngisap rokok. Abu ya. Dia nggak ngerokok, tapi makan babi. Katanya rokok haram, babi kagak haram. Lucu, lanjut. Nah, dengar ya, dia tidak jawab kan pertanyaanku kan. Lain dia cerita kan. Yang kutanya, kalau Tuhanmu turun ke bumi demi dosa-dosamu supaya kalian tidak berdosa, supaya kalian selamat. Terus apa gunanya nih data-data di Bibelmu supaya kalian bertobat? Apa gunanya? Berkomentar saya. Apa gunanya ini? Bertobatlah. Astagfirullahaladzim, Bunda Rahma, gantian. Kan dia tidak jawab. Loyo Oke, kali kalau dia. nggak jawab, biar Pak Ipo silakan Pak Ipo. Pak Adi baik. Sinyalnya merah Pak Adi. Sinyal merah. Kau turun aja Pak Adi tidur. Tiap diskusi sama si Adi ini, Pak Ipo pun terpaksa pasang ini alat bantu dengar. Enggak, emang kecil suaranya, nggak denger saya. Iya kan, kecil kan Pak Ipo kan? Karena dia numpang WiFi orang Pak Ipo, WiFi orang dia numpang, jadi takut ribut kan, kedengeran. Tapi sebentar sebelum dilanjut ya, saya agak lama ini nggak ngobrol sama Pak Ipo. Pak Ipo sehat? Sehat. Iya, syukurlah. Nah, coba saya bertanya sama Pak Ipo nih. Tuhan Pak Ipo Yesus kan ya? Iya, namanya. Oke. Namanya Yesus. Terus menurut Pak Ipo Tuhan harus maha suci tidak? Harus memang keadaannya gitu ya. Iya, Tuhan maha suci berarti ya. Keadaannya. Oke. Nah, sedangkan Yesus kita tahu sendiri kan, Yesus itu mohon maaf ya, Yesus kencing, berak gitu kan dan lain sebagainya. Nah, bisa dikatakan suci nggak itu? Jangankan maha gitu kan. Bisa dikatakan suci apalagi maha. Menurut Pak Ipo gimana itu? Ya kalau itu sama kayak kita kan juga kalau kita disebut suci kan bukan karena kita bisa buang air gitu kan. Ya, tapi menurut Pak Ipo kotoran Yesus suci kagak? Menurut Pak Ipo? Ya kotorannya kotoran. Kan sucinya kita keberadaan kita. Gitu, keberadaan kita yang suci. Kalau kotorannya ini yang ditanyain bukan kita, tapi Yesusnya Pak Ipo, bukan kitanya. Iya, Pak Yesus fokus. Sama lah. Kalau Yesus bisa suci, kita juga bisa suci. Ini Pak Ipo tidak konsisten. Kan dulu katanya kotoran Yesus suci. Ini tidak konsisten Pak Ipo. Kotoran aja. Kalau kotoran mah kotoran. Tainya Yesus Pak Ipo bilang tainya Yesus itu begini, juga kalau suci. Pernah ngomong kan gitu. Keberadaannya. Jadi suci itu maksudnya keberadaannya. Tapi kalau misalnya kita manusia suci, disucikan gitu ya. Ya tetap kita kan juga bisa buang air, bisa itu ya. Tetap kita suci gitu. Oke, sekarang gini saja Pak Ipo, lupakan itu. Makna suci apa? Makna enggak, suci Bunda, lupakan beda. Itu karena saya cuma ingin memastikan apakah jawaban Pak Ipo masih konsisten dengan jawaban yang dulu atau berbeda. Ternyata Pak Ipo berbeda, nggak apa-apa. Kok ya, berbeda? Nggak apa-apa. Ya, nggak usah dibahas itu, nggak usah dibahas. Kita kasih kesempatan ya untuk Mbak Natali, silakan Mbak. Ini sama Pak Ipo nih, silakan. Oke, au. Sambil di follow. Ya, di follow ya. Follow. Ayo di follow yang di bawah, ayo di follow ya. Ini akun baru ini guys. Nah, naik lagi Pak Adi. Ini diskusi apa ini berarti sama Pak Ivo ini? Ganti tema aja biar. Ganti tema baru silakan Pak Ivo. Apalagi. Bang Abuya itu bahasa Arabnya nggak ngerti saya, apa itu judulnya itu? Itu Islam itu adalah agama yang benar. Islam wadinul haq. Islam wadinul haq. Tapi pakai bahasa Arab ya. Lanjut Bro Ipo, lanjut sama Mbak Natali mau alap beliau nih. Coba ajak lagi Mbak Natali ke Kristen, bisa nggak? Silakan. Wah
ide bagus tuh, ide bagus. Apalagi bentar lagi Natalan ya, ide bagus tuh. Viral tuh pasti viral kalau begitu tuh. Coba sih. Saya nggak Natalan. Nggak Natal dia, Oh, nggak dia nggak Natal. Wah, ya nggak Natal dia. Oh, Advent. Denomnya apa Pak? Denomnya apa? Bukan Advent. Denomnya apa Pak? Boleh tahu denomnya apa? Nggak Natalan. Apa denomnya? Diusir di mana-mana saya. Oh diusir, kasihan. Bidat, disebut bidat ya Pak ya, oleh mereka disebut bidat. Oke. Lanjut Mbak Natali, angkat satu tema Pak Ipo yang Pak Ipo paling kuasai di kekristenan. Silakan Pak Ipo. Ya Pak Ivo, silakan Pak Ivo. Gatal juga ini, gatal juga netizen di bawah ini ya. Dia mau Mbak Natali Mbak Natali udah ada suami. Aduh, Bunda Rahma, dari tadi. Aduh, aku kok nggak bisa ngomong, Dia dari tadi ngomong terus, guys. Enggak, aku tanggapin di bawah ini. Dia suruh Mbak Natali Aku takut gatal juga nih orang. Aduh. Ya. Puas kalian ya. Oke. Gula sekilo 10.000. Ya tadi keselamatan bagus tuh, topiknya bagus. Keselamatan katanya Mbak Natali, lanjut. Mungkin Pak Ipo menguasai ini keselamatan, lanjut. Bagus tuh. Cuman Pak Adi nggak menjawab dengan jelas, jadi nggak tahu kita apa responnya. Tadi keselamatan kan, kalau Yesus datang ke sini untuk mengampuni dosa atau untuk menebus dosa, pemahamannya. Gitu kan, maksudnya gitu kan? Pinter sedikit, ada pinternya sedikit Pak. Bunda gaskan dulu aja Bunda Rahma ya, biar enggak lah. Abu ya ini memang strong sekali sama aku ya. Lama-lama kupik juga. Dari tadi Bunda Rahma Mbak Natali aja, enggak, aku udah enggak mau. Dia ngobrol sama Pak Adi dari tadi. Ngobrol sama Pak Adi, dia tadi nggak sampai closing statement ya kan, nggak dapet gitu. Nggak usah lah, malas aku sudah. Yang lain aja, malas aku lanjut. Nanti gini, kalau Bunda Rahma nanti netizen di bawah. Udahlah, nggak usah lah Ustadz, yang lain aja. Aduh, aku takut kalau Bunda Rahma marah guys, takut aku guys. Lanjut. Enggak lah, Bunda Rahma mana pula merajuk gitu. Orang paling baik itu. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi lanjut, Pak Ipo, narasinya. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Maksudnya keselamatan tuh keselamatan untuk manusia ya, jiwa manusia gitu. Bukan berarti tubuh jasmani, enggak, tapi jiwa manusia. Karena kan Yesus datang itu untuk menciptakan kerajaan surga. Makanya message pertama kali bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, dia membangun itu kerajaan surga. Kerajaan surga itu pernah dipegang oleh bangsa Israel, tapi gagal begitu. Karena mereka menolak, akhirnya mereka menyembahnya ada Yahweh, ada Asera, ada macam-macam. Itu di bait sucinya dulu dibangun ada Yahweh, ada ini. Padahal mestinya dia yang maha tinggi aja maunya dulu. Makanya gagal itu bangsa Israel. Tapi Yesus datang untuk ke bangsa itu. Karena kerajaan surga yang dulu itu pernah dipegang oleh mereka gitu loh. Mereka dipilih begitu untuk melaksanakan itu, tapi gagal. Makanya Yesus datang, message-nya itu bertobatlah. Untuk orang siapa itu bertobat? Untuk orang Yahudi, jelas. Dia bicaranya kan untuk orang-orang Yahudi pada masa itu. Begitu. Jadi keselamatan itu untuk membangun kerajaan surga. Kerajaan surga apa sih manfaatnya? Untuk menjadi ciptaan baru di langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama ini, langit yang lama ini nanti kan berlalu. Akan menjadi lautan api. Nah, sebelum menjadi itu diselamatkan. Nah, selamatannya itu melalui apa? Melalui Yesus Kristus itu satu-satunya. Sama seperti kisah Nuh kan. Nuh itu waktu tadi siapa itu? Bunda Rahma noise. Aduh, aku belum moderator gak bisa. Noise Bunda. Aduh, beserak. Mute dulu Bunda. Lanjut. Ya, jadi waktu zaman Nuh itu kan ada Nuh memberikan message ya, berita bahwa harus ada pertobatan, keselamatan karena bumi akan hancur oleh air bah. Nah, kalau sekarang ini message-nya agak berbeda, nggak pakai air bah tapi nanti pakai api. Jadi
bumi dan langit ini akan runtuh dan menjadi lautan api. Nah, message keselamatannya diberitakan ribuan tahun. Kalau ini waktu dulu kan ratusan tahun. Kalau yang sekarang ini lebih ribuan tahun. Karena pemusnahan total begitu, menjadi lautan api. Nah, Yesus itu memberitakan itu, tentang kerajaan surga supaya kita masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Begitu. Keselamatannya begitu. Ya. Selamatannya begitu. Terus katanya Yesus datang, terus menyuruh pertobatan. Ini berarti orang Kristen ini mengikuti Yesus pertobatannya kayak gimana gitu? Karena kalau Yesus menyuruh bertobat, terus ngapain lagi? Yesus harus dengan diimani dia mati di kayu salib nebus dosa. Katanya disuruh tobat, tapi dia dibunuh buat nebus dosa. Apalagi maksudnya Pak? Nah, waktu dia disalib itu kan bukan kehendaknya dia itu, tapi kehendaknya siapa? Bangsa Yahudi itu, Sanhedrin. Ada tiga pengadilan kan? Ada Sanhedrin, ada Pilatus, ada Raja Herodes, begitu. Tiga penghakiman. Nah, tiga-tiganya tidak mendapati kesalahan terhadap dia yang layak untuk dihukum, tetapi mereka paksa kan. Jadi waktu dikasih ke Pilatus, akhirnya Pilatus tanya, ini mau bebaskan Yesus yang disebut Kristus atau membebaskan Yesus yang Baraba gitu, anak Bapa gitu. Mereka pilih Yesus yang Baraba, itu yang bunuh orang, yang buat kejahatan. Jadi Yesus itu nggak ada salahnya, tapi dihukum begitu jadinya. Dihukum oleh mereka begitu. Berarti bukan kehendak Tuhan dong penebusan dosa kalau kayak gitu. Bukan. Berarti keselamatannya bukan dari penebusan dosa. Begini, jadi dengan pertobatan gimana? Jadi dia melakukan itu sudah tahu masa depan gitu kan. Dia udah tahu bahwa nanti dia akan dibunuh, tapi dia membiarkan dirinya masuk ke dalam situ sebagai bukti bahwa dia ditolak oleh bangsa Yahudi. Dia ditolak oleh bangsa Israel, begitu. Itu bukti nyata bahwa dia ditolak. Dia sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang datang itu ditolak sama bangsa Yahudi sama bangsa Israel. Jadi nggak ada alasan, makanya pemuka-pemuka Yahudi itu bilang, biarkanlah darah anak cucu kami tanggungkan atas dia gitu ya, kami tanggungkan gitu, dan menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Romawi, karena pemimpin-pemimpin itu bilang kami tidak mempunyai raja selain kaisar, jadi dia menyerahkan. Mohon maaf Pak, coba dipersimpel lagi Pak, Jadi intinya ini konsep keselamatan di Kristen itu harus melalui pertobatan seperti yang dikatakan Yesus, atau harus dengan mengimani Yesus ini mati di kayu salib menebus dosa untuk mendapatkan keselamatan. Dua-duanya kan, kalau di Yesus memberikan kalau dua-duanya Yesus itu kan menebus dosa, otomatis bukan dosa menebus itu harus dosa. ada dong. Kok menebus dosa? Siapa yang bilang menebus dosa? Enggak menebus dosa. Bukan. Kok menebus dosa mah diampuni, bukan ditebus. Itu ajaran siapa gitu. itu? Wah, berarti iya pantesan Pak Ipo ditolak di setiap gereja ya. Gini pemahamannya kan? Bahaya ini, bahaya. Karena orang Kristen itu rendah hati, udah diampuni dia tetap mau tobat. Itu sebabnya. Iya. Oke. Kalau gitu yang ditebus orangnya. Itu ditebus ke siapa, Pak? Nah, orangnya. Jadi makanya dia diminta bertobat kan, supaya. Iya, ditebusnya ke siapa, Pak? Kan menebus orangnya, itu menebus ke siapa, Pak? Tuhan itu menebus manusia itu ke siapa? Ke Yehova. Hah? Yehova Tuhan juga? Yehova. Hah? Yehova itu Tuhan juga. Yehova itu yang menciptakan manusia. Kejadian. Terus Tuhannya Pak Ivo itu yang mana? Tuhannya Pak Ivo yang mana? Jangan-jangan Tuhannya ada berapa ini? Tuhannya yang mana, Pak? Kalau Tuhan saya yang menyelamatkan. Makanya Mbak Natali tanya denomnya dulu biar arahnya kita tahu. Lah dia nggak diakui di denom mana-mana, katanya diusir, gimana sih? Makanya aku masih bingung juga ini. Saksi Yehova ya Pak ya. Terus terang aja, kami di sini orang pada baik-baik di sini. Bukan. Kami... Saya bukan saksi. Saya saksi Yesus malah. Jadi musuhnya Yehova. Yesus. Oh, itu denom baru, Pak. Hah? Denom baru. Iya. Ya Baru jarang. Kenapa bisa gimana sih sama Yehova, Pak?
Ya. Kenapa Si Bapak? Yesus, ada gerejanya tersendiri ya Pak ya, ada gerejanya, ada jemaatnya, sudah ada banyak pengikutnya kan itu saksi Yesus. Pokoknya kalau memuji Yesus ya saya bisa ikutan. Kalau memuji yang lain-lain saya nggak ikutan gitu. Yesus only, itu namanya Yesus only. Boleh. Tahu Lanjut. kita kalau Yesus only. Oke, lanjut. Jadi boleh dibilang Yesus only, boleh. Enggak Yesus only, tapi Pak Ipo coba cek dulu. Pak Ipo yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia lah yang mati. Oh, ya bagaimana Yesus only? Nah, ini makanya dia campur-campur kemana-mana. Bisa dipaku bukan Gini aja. yang dihakimi manusia. Abu ya. Ya, Bang, ya. Diam aja. Bagaimana? Gimana? Undang Putus Sinopian. suaranya tuh. Siap, lanjut Undang dulu. Sinopian. Bapak lagi di perjalanan, lagi jalan ya. Lanjut, Mbak Natali lanjut. Dia yang bisa itu. Gini, Aduh. Kadang-kadang saya Kita nggak dibilang Pak mana, Ipo. kadang-kadang Yesus only, kadang-kadang Yesus itu- dibilang tunggal. Aduh, udah campur-campur saya ya bingung. Pak Ipo, Dibilang gitu nggak apa-apa Yesus lah. itu Tuhan tapi manusia ya Mau kan Pak Ipo? bingung? Kalau nggak mau bingung Pak, bersyahadat dalam Islam itu sangat transparan, sangat jelas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan Pak Ipo, jangan Nggak Pak Ipo. usah, Menurut nggak akal, usah. jangan Pak Ipo, jangan Pak Ipo. belum Jangan, lanjut. Oke, Jangan lanjut lah. ya. Lanjut, Ya, lanjut ya. Mbak Natali. Yang lain diam, yang lain diam. Lanjut ya. Parah ini Lanjut ya. Ustadz ini. Bisa-bisa ku blokir ini. Lanjut. Cik, lanjut. Hah? Jangan diblokir, saya nggak tahu. Bukan Bapak, bukan. Bapak di sini kami sangat menginginkan Bapak. Lanjut. Oke, semua mute. Mbak Natali Kak, udah lanjut. Iya Pak, diserahkan kepada Yehova tadi katanya. YHWH apa Yehova ngomongnya tadi bahasanya? Boleh YHWH boleh. Kalau bahasa Indonesianya Yehova lah gitu. Oh begitu. Berarti nebusnya ke situ. Tapi Ya, berarti banyak juga yang bilang Yahweh gitu. Padahal kalau secara Ibrani katanya nggak bisa itu 4 huruf itu disebut Yahweh gitu, nggak bisa katanya linguistiknya ya. Gitu nggak tahu Yahwehnya dapat dari mana gitu. Saya bukan ahli bahasa, tapi saya udah tanya sama Bang Sueb. Bang Sueb kenal kan tuh ya, yang pinter bahasa Aramaik, bisa apa Ibrani, bisa segala macam, Sanskerta, bisa Kenal dia Muslim. Yunani. Bang Sueb itu saya udah tanya, ya yang benar mestinya sih gitu, kalau 4 huruf kan apa ada harakatnya apa gitu lah. Saya kurang paham, cuma dia lebih paham. Tapi saya sering belajar sama dia, Bang Sueb tuh. Oke. Pak, kalau menebus Pak Ivo, ya itu menebus, terus menebusnya kan kepada Ke Yehova. Tuhan. Yehova. Oke, kepada Yehova. Yehova. Berarti sebelum ditebus kepada Tuhan, ini Pak Ivo ini mau dibawa setelah ditebus kepada Tuhan, ini Pak Yehova ini mau dibawa Pak Ivo ini mau dibawa kemana? Sebelum ditebus kepada Yehova, Pak Ivo ini ada di mana sekarang? Nah, saya jadi miliknya Yesus Kristus untuk memasuki langit yang baru, bumi yang baru yang diciptakan oleh Yesus Kristus, begitu. Loh. Enggak, gini loh Pak. Kan gini Pak ya, kalau menebus Pak Ivo kepada Yehova, otomatis Pak Ivo-nya ini kan ada di Yehova. Tadinya. Begitu tadinya ada di Yehova. Terus mau dibawa kemana? Kan ditebus ke Yehova. Ya, dipindah di dalam kerajaan surga yang milik Tuhan Yesus itu. Coba Dipindah coba saya kasih gambar gini ya. Coba bentar. Saya kasih gambar, mungkin kasih lihat kali ya, biar ngerti ya. Coba. Saya di ini saya ada sih, di profil saya ada tuh. Bentar dulu. Gimana Pak? Bentar dulu ya, bentar. Saya kasih shot gambar. Kalau diambil dari Yehova, kalau gambar kirain dalil Pak. Kalau habis diambil dari Yehova ya, berarti kan tebusnya ke Yehova nih. Berarti Pak Ivo sekarang lagi bersama-sama dengan Yehova. Ditebuslah ke Yehova. Berarti kalau saya sudah ditebus, jadi coba saya bikin gini ya. Bentar dulu, saya ini dulu ya, bentar. terus diserahkan ke siapa Pak? Oh enggak, saya bukan diserahkan, diambil jadi milik Yesus begitu. Bentar dulu, balikinnya gimana? Di dalam 1 Korintus 5 ya, 4 sampai 5. Kelihatan nggak? Baru ini konsepnya.
Aduh, apa lagi Aku ini? udah paham. Tuh, Bentar-bentar apa ini? tuh gitu tuh kelihatan ya. Ya, jelas. Ini Jelas, terus dalilnya betul. dalilnya dari mana, Pak? Dalilnya dari mana datanya, Pak? Ya dari Berarti dia menganggap Tuhan di perjanjian lama itu setan, ular tua. Oh, mama ini. Oh, jadi begitu. Oh, gini, Pak. paham ya. Itu. Jadi Paham. saya ditebus, Coba, Pak Iko, gimana, Pak? diselamatkan dari itu yang Mas Sore. 666 itu. Paham. Ah. Sebentar. Saya belum Berarti ngerti. bentar. Berarti ini Yehova yang dimaksud Pak Ivo ini setan ular tua, begitu, Pak? Iya. Nggak boleh Plus bilang kayak ya, gitu, nggak boleh bilang gitu. Itu tulisannya. Saya nanya, biar Pak Iko jelaskan coba. gitu. Saya nanya Udah ini, ya. tulisannya. Udah ya. Pokoknya perjanjian lama itu yang Tuhan di situ itu setan. Titik. Jadi Yesus Udah ya. only, nggak ada itu dia. Coba Pak Ivo. Dulu, saya baca dulu. Dia apa namanya istilahnya? Progresif. Udah ya. Oke ya. Ada Oke, apanya? Aku nanya loh, dijawab. Aduh, mau nangis aku ini. Gambarnya udah balikin lagi. Udah, gambarnya udah lanjut. Iya, gambarnya udah. Silakan Pak Ivo. Itu Yehova yang dimaksud itu bagaimana? Sholat dulu, lanjut. Sholat dulu lanjut. Gitu. Bisa lihat di profil saya juga ada kok. Saya bikin status itu. Bikin status Iya, berarti jelas. Pak Ipo ini progresif ini. Ya, gimana? Ya kan? Kristen progresif. Enggak juga, enggak progresif. Progresif kayak saya, enggak tahu saya. Saya Terus kayaknya itu, enggak. itu penjelasannya gimana Pak? Yehova, ular naga, setan naga, apa tadi, apa-apaan itu? Itu coba dijelaskan Pak. Iya, kalau Penjelasannya gini. progresif dia bilang itu. Jadi kan waktu penciptaan itu Yehova itu kan yang menciptakan bumi dan langit, kemudian menciptakan bumi dan langit yang lama ya, kemudian menciptakan manusia, juga menciptakan setan atau ular itu kan yang nyiptain Yehova kan, begitu. Jadi semua yang diciptakan dia itu kemudian dikutuk sama dia. Ada di Kejadian 3 ya. Dia kutuk itu semua, bahkan sampai dia kirim Adam dan Hawa itu keluar dari Taman Eden, kemudian dia perintahkan kerub untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Jadi dia pokoknya dia nggak suka lah manusia untuk hidup kekal, dia nggak mau. Biar manusia tuh matilah gitu. Itu kehendak Yehova. Tadinya kan Adam itu umurnya sampai hampir 1000 tahun. Kemudian di Kejadian berapa ya? 6 apa berapa? Manusia dibatasi sama dia cuma 120 tahun. Kemudian dikutuklah manusia itu. Begitu. Jadi kita ini dibawa kutuk. Semua manusia apapun dari dulu sampai sekarang itu dibawa kutuk. Dibawa kutuk. Dikuasainya apa? Oleh maut, oleh kematian, kerajaan maut. Nah, siapa yang bisa membebaskan kita dari kuasa kutuk dan maut itu? Cuma satu yang mengalahkan. Bentar Pak, penjelasannya gini loh Pak. Kan ini Bapak ini kan ceritanya ini kan ditebus kepada Yehova. Ditebus dari. Oh ya, ditebus dari Yehova. Nah, Yehova ini Tuhan atau bukan? Tuhan dia, levelnya Tuhan. Terus setelah ditebus dari Yehova, ini sekarang menjadi milik siapa? Milik Yesus Kristus, Tuhan saya yang baru. Tuhan yang baru. Oh, berarti dulu Yehova Tuhan yang lama, terus ada Tuhan baru. Iya. Makanya dibilangnya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau saya lebih menekankan sebenarnya pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru. Saya ditebus dari pemerintahan yang lama. Karena kalau di perjanjian lama, saya nggak ikut perjanjian, nenek moyang saya nggak ikut perjanjian. Yang ikut perjanjian Abraham dan keturunannya. Saya ini orang Indonesia, nggak masuk di perjanjian itu. Makanya saya bilang, saya nggak masuk. Saya disunat aja enggak, ikutin ajaran-ajaran Taurat aja enggak. Kita nggak kenal itu yang namanya. Jadi makanya saya bilang saya nggak ikut itu. Tapi memang diciptakan sesuai dengan Kejadian 2 itu. Saya percaya Kejadian 2 itu bahwa YHWH itu menciptakan manusia dan bumi dan langit. Memang betul. Bentar Pak. Waktu Tuhan baru ini ada, menurut Pak Ivo, ini berarti Tuhan lamanya ngapain Pak? Punah apa gimana Pak? Perang sama?
Perang sama? Sama rombongannya Yesus Kristus. Terus Yesus ini diciptakan Tuhan yang lama apa dia muncul sendiri? Iya, dia memang yang menampakkan diri yang benar. Yohanes 17 ayat 3 tuh. Itulah hidup yang kekal, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar. Itu Yohanes 17 ayat 3. Allah yang benar dengan Yehova itu beda? Beda. Waduh, berserak ini. Berserak Jadi, ini aku dengerinnya. Diselesaikannya dengan peperangan. Peperangan pertama di surga. Udah kalah dia. Perang Sudah di kalah surga. dia. Tuh ruhokno ikuten, di surga ada perangan ten, ruhokno ikuten. Wahyu 12 ayat berapa? Wahyu 12 ayat 7 ya. Kemudian nanti peperangan terakhirnya di bumi. Ini murni Kristen Olympus ini. Jadi di bumi ini nanti waktu peperangan itu, bumi ini akan jadi lautan api, dan itu YHWH karena pencipta juga kan ya, akan menarik semua kekuatan langit. Akhirnya langit dan bumi ini hancur jadi lautan api. Nah, semua yang tidak diselamatkan terbawa oleh Yehova karena mereka yang ciptakan, Yehova yang ciptakan. Gitu. Semua Yehova yang ciptakan, tapi Yesus bukan Yehova yang ciptakan. Bukan. Yang ciptakan Yesus Allah yang benar, begitu. Allah yang benar. Terus Yesusnya berantem sama Yesusnya berantem sama Yehova. Antara YHWH dengan YSWA atau L kali itu bilangnya El Elyon apa ya, yang maha tinggi lah. Dia yang maha tinggi itu Yesus. Kalau yang Yehova ini pencipta juga, tapi dia di bawah gitu. Kalau Yesus bukan pencipta. Kalau Yesus itu dia yang maha tinggi. Dia penebus saja. Maha tinggi aja, tapi dia nggak menciptakan ya. Dia malah berantem sama Yehova ya. Oh, aduh. Pak, terus yang menang. Makanya kan yang menang siapa, Pak? Udah menang, kita udah menang. Jadi yang pengikut Yesus sudah menang. Jadi kita udah menang, tinggal tunggu terjadi nanti untuk peperangan yang terakhir. Yang itu kan saya kasih gambar 666 tuh ya. 66 itu nanti yang akan dikalahkan oleh orang Kristen kayak saya. Gitu. Begitu ya, Pak ya. Aduh kalau kayak gitu ya. Oh, kayak gini ya. Ya udah fix Abu ya, kayak gini aku nggak mungkin balik ke Kristen, nggak mungkin kalau kayak gini diskusinya, nggak mungkin mau balik aku ke Kristen. Iya, jangan nggak bisa. Harus sholat asar dulu ke habis dari air. Lanjut. Jadi kalau ditanya tebus dari mana? Ya dari Yehova lah, orang Yehova yang menciptakan manusia. Kamu mau suku apa kayak Adam itu kan diciptakan oleh Yehova. Sebentar. Coba sapa dulu nih, jangan-jangan teman Kristen. Oh, udah turun. Ayo teman-teman Kristen, mungkin ada yang mau naik ini, mungkin Jangan ada yang mau diskusi. udah biar ada temannya Pak Ivo. Iya, ayo biar Pak Ivo nggak sendirian. Aduh. Bentar. Coba naik yang Kristen naik. Oh, mana? Kok udah penuh? Oh, nih Pak Pendeta ini. Pak Pendeta. Aduh, ya udah tahu duluan. Mungkin mau meluruskan Pak Pendeta, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta. Tolongin Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta simak dari tadi ya. Saya lagi kurang enak badan nih, makin kurang enak badan rasanya. Makin nggak sehat saya dengar cerita ini. Ya Allah, Natali lanjutkan. Makanya kalau misalnya tidak menerima Yesus Kristus, ya nggak rugi juga Yesus Kristus. Kenapa? Karena nanti waktu peperangan itu kita kan menang nih. Kelompok Yesus Kristus nih menang. Kalau kamu masuk di kelompok yang sana, kamu dengan lautan api. Nah, agama lain itu bilangnya neraka. Ya, ibaratnya. Kalau yang di Lautan api, waduh. Yang ke lautan api itu diserahkan ke siapa berarti Pak? Saya bilang sesuai Alkitab bilangnya lautan api bukan neraka ya. Kalau di Wahyu 21 itu bilangnya lautan api. Bagaimana lautan api itu bisa terjadi? Yaitu karena YHWH tarik semua kekuatan langit sama kekuatan bumi berperang. Itu hancur bumi dan langit. Itu ya. Ke dalam lautan api. Itu kuncinya ya Pak ya. Itu ya kuncinya ya. Coba. Ya. Coba mungkin Pak Pendeta ini pengen bicara kayaknya ini. Pak Pendeta tadi simak Pak Vincent. Pak Vincent. Belum nyimak, saya baru dengar, baru naik. Oh, baru nyimak. Kami, coba Bapak bisa nggak Bapak kira-kira berdialog sama Pak Ivo
besar harapan